sasarannya kan pasti pengamanan. Tetapi bisa berbelok penggalangan untuk kelompok-kelompok tertentu, memenangkan kelompok tertentu. Langsung pada ketakutan sehingga mencari dalih seakan-akan demokrasi mana. Justru ini nggak baik-baik saja. Ada anak muda kok dipersoalkan. Kalau ada pemain yang nakal dan nekling lawan, foto dan viralkan ke seluruh penjuru. Untuk membahas bagaimana Bawaslu Boyolali menyelidiki video viral seorang ASN yang curhat diminta untuk memenangkan Ganjar Mahfud, telah bergabung dari luar studio Metro TV Ketua Bawaslu Boyolali Widodo dan pengamat politik Hendry Satrio. Selamat sore Pak Widodo dan juga Mas Hendry. Saya ingin ke Pak Widodo terlebih dahulu. Pak Widodo tadi dikatakan masih diselidiki, begitu artinya sudah mulai ditelusuri begitu ya Pak ya video viral tersebut. Apakah sudah ada titik terang Pak dari mana video itu berasal? Apakah memang ini benar atau tidak? Baik, selamat sore Mbak Yadia dan Mas Hendry. Selamat sore semuanya. Salam kenal. Baik, tadi terkait dengan pertanyaan dari Mbak Zakia, apakah sudah ada perkembangan seperti itu? Jadi memang harus kami akui ya bahwa Bawaslu Boyolali itu mengalami kesulitan terkait dengan menentukan hal-hal yang berhubungan dengan fakta hukum yang ada di dalam video itu. Karena memang informasi tersebut didapatkan dari media sosial yang tentu untuk mengcross-check kebenarannya, mencari kebenaran materialnya harus menegakkan prinsip-prinsip formil yang harus kami juga jadikan pedoman. Nah, kami yang di Bawaslu ini sesuai dengan kewenangan yang ada pada kami sudah akan melakukan penelusuran sejak hari pertama kami mengetahui video tersebut. Tetapi karena kemudian video tersebut juga hanya sepotong seperti itu, memang sampai hari ini kami masih kesulitan. Yang pertama tentang tempat di mana sebenarnya video itu dibuat, kemudian siapa yang ada di dalam video itu, karena kita lihat di dalamnya itu sepotong gambar dari belakang yang wajahnya juga tidak nampak gitu. Bahwa di dalam narasi yang diucapkan itu kemudian mengandung beberapa hal terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu itu juga menjadi konten. Baik, Pak Widodo, untuk menelusuri sebuah video yang viral, ini kan banyak cara begitu. Apakah Bawaslu misalnya sudah meminta bantuan ahli digital forensik begitu atau ahli yang terkait dengan digital untuk menelusuri video? Karena sebenarnya ini gampang untuk ditelusuri begitu Pak Widodo. Sudah, sebenarnya kami juga sudah berembuk dengan beberapa teman ya yang lebih ahli daripada kami terkait dengan itu. Tetapi sekali lagi terkait dengan isi di dalam video itu, kami perlu juga menemukan siapa orang yang ada di dalamnya, kemudian tempatnya mana dibuat, dan kemudian sebenarnya kalau kita sama-sama bertanggung jawab dalam konteks untuk penegakan keadilan pemilu, itu sebenarnya bisa saja yang sebenarnya mempunyai informasi terkait dengan ini bisa memberikan informasi kepada kami. Kalau formalnya bisa kemudian lapor kepada kami, Mbak. Seperti itu, kami sangat terbuka terhadap. Baik, karena kan kalau ditelusuri bisa diketahui siapa yang kemudian pertama menguploadnya, dari situ bisa diketahui siapa yang merekam, siapa dan orang yang kita lihat begitu, yang terlihat dari belakang begitu. Nah, saya ingin ke Mas Hendry. Kalau kemudian Bawaslu ini bisa dikatakan kesulitan, tidak mampu begitu untuk mengungkap adanya video-video viral yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran begitu, Mas. Ini bagaimana? Anda optimiskah bahwa kemudian isu-isu kampanye hitam di media sosial dapat kita atasi? Ya, gini Mbak Zakia, ini sebetulnya kondisi yang terjadi, kalau memang benar ini terjadi di Boyolali, ini sebetulnya ada dua hal ya, bisa kita lihat sebagai sebuah situasi yang sehat dan sekaligus situasi yang tidak sehat. Situasi yang sehat itu artinya masyarakat juga melakukan monitoring terhadap potensi-potensi kecurangan. Masyarakat sudah mulai berani, rakyat berani untuk melaporkan apa yang tidak benar dalam pelaksanaan pemilu 2024 ini. Yang sangat baik lagi adalah rakyat yang tahu bahwa ada kecurangan juga dilindungi oleh rakyat lainnya.
Nah itu hal yang positif yang pertama. Kemudian yang tidak sehatnya adalah ternyata kalau benar ini melibatkan ASN, maka memang akan ada potensi kecurangan yang lebih besar. Ini baru satu ASN. Kenapa saya katakan demikian? Terkadang di Indonesia, Pak Zakia, yang menentukan menang atau tidaknya calon presiden atau partai politik itu tidak sepenuhnya rakyat yang berkuasa, tapi yang tukang hitung. Nah, masalahnya yang tukang hitung ini adalah bagian dari pemerintah. Maka kalau yang terjadi di Boyolali ini benar, maka kita patut bersedih ya, dan harus bisa mengantisipasi dari awal bahwa akan ada kecurangan pada saat nanti pelaksanaan pemilu dilakukan. Tadi pertanyaan bagus dari Mbak Zaskia, kalau kemudian masalah seperti ini aja sulit sekali Bawaslu untuk menemukan siapa pelakunya, maka memang betul Mbak Zaskia akan sulit sekali antisipasi kecurangan-kecurangan yang lebih masif atau kecurangan-kecurangan yang lebih mahal. Apa itu kecurangan yang lebih mahal? Pembagian sembako atau pembagian uang. Itu adalah kecurangan yang lebih mahal dibandingkan dengan kecurangan hanya mengadvokasi seperti ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena kecurangan dengan menggunakan uang, dengan menggunakan sembako, itu pasti lebih singkat prosesnya dan lebih ada hasilnya. Jadi memang bukan hanya Bawaslu Boyolali, saya sih berdoa ya, semoga ini hanya settingan belaka dan belum tentu juga di Boyolali, kan ini katanya Boyolali nih. Maka saya mendukung Pak Widodo dan jajaran untuk segera mengungkapkan itu, dan yang paling penting pada saat ketemu diungkapkan dari awal. Karena kan ini sulit kondisinya kalau kita mengatakan bahwa pemilu harus netral saat ini sulit sekali, bahkan saya hampir pasti mengatakan lupakan netralitas. Kenapa? Karena ada anak presiden yang ikut serta. Ini mau netral gimana? Pasti ya, secara alam bawah sadar tidak ada orang tua yang melepas anaknya dalam satu kompetisi menginginkan anaknya kalah. Pasti kan ada bantuan. Makanya Bawaslu kali ini kerjanya luar biasa. Dan saya ingatkan mudah-mudahan Pak Widodo berpihaklah kepada rakyat, bukan kepada pemain-pemain yang menginginkan kemenangan nantinya. Oke, baik. Nah, Pak Widodo, ini kemarin juga kami sempat mewawancarai jubir dari TPN Ganjar begitu. Ia mengatakan bahwa video tersebut hoax, itu merupakan rekayasa. Nah, apakah sudah ada kemudian laporan yang kemudian dilaporkan begitu oleh pihak baik itu dari PDI Perjuangan maupun juga dari tim Ganjar Pranowo dan Mahfud MD? Ya, baik. Yang pertama tentu bukan kapasitas saya ya mengatakan bahwa video ini kualitasnya hoax atau tidak. Bukan kapasitas saya sebagai Bawaslu ya, karena itu tentu pembuktiannya lebih rumit lagi gitu. Ya, yang menjadi pertanyaan bukan hoaxnya Pak, tetapi ketika mereka mengatakan hoax, apakah kemudian mereka sudah membuat laporan begitu adanya misalnya merasa ada video rekayasa yang merugikan mereka dan meminta untuk dilakukan penyelidikan begitu Pak? Belum, sampai hari ini belum. Dan kalau kemudian video itu dianggap hoax atau kemudian tanda kutip pemalsuan, tentu lapornya bukan kepada kami, Mbak, kepada aparat kepolisian kalau dalam konteks itu. Kami itu yurisdiksi kami terkait dengan pengawasan tahapan-tahapan pemilu, termasuk pengawasan kegiatan peserta pemilu, gitu ya. Bahwa kemudian di dalam video itu yang menjadi concern kami sebenarnya munculnya misalnya kalau benar apa yang dikatakan oleh seseorang yang ada dalam video itu kan muncul beberapa dugaan yang patut diduga menjadi pelanggaran-pelanggaran pemilu di pasal-pasal undang-undang pemilu, misalnya netralitas itu tentu diatur di dalam Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang asas netralitas. Yang seperti itu. Jadi kalau terkait dengan pertanyaan penjenengan bahwa misalnya itu hoax dan sebagainya, lapor ke kami sampai hari ini belum ada. Oke, baik. Kita akan dengarkan dulu ini Pak Widodo dan juga Mas Hendri. Jadi di tengah viralnya video curhat ASN di Boyolali yang diduga ada mobilisasi ke Ganjar, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan masih banyak temuan-temuan kecurangan dan mengetuk hati Bawaslu agar menyikapi temuan-temuan kecurangan di lapangan. Kita akan mendengarkan berikut ini. Yang mana temuan-temuan ini kemudian diintegrasikan ya bersama-sama, karena kita kan ada Bawaslu. Kami juga mengetuk pintu Bawaslu untuk menggunakan hal ini, karena awalnya kan sebenarnya jujur sudah kurang baik ya ketika terjadi manipulasi hukum dan keputusan dari MK itu sangat terang.
Baik, kita akan melanjutkan perbincangan. Saya ingin ke Mas Henry. Mas Henry, tadi dikatakan oleh Pak Widodo hingga saat ini belum ada laporan begitu ya dari PDIP terkait dengan video viral ASN tersebut. Tapi tadi kita dengarkan juga apa yang disampaikan oleh Sekjen PDIP yang dikatakan juga ada kecurangan-kecurangan seperti itu. Nah, apakah Anda melihat apakah ini juga bagian dari narasi ofensif dan politik sendiri itu, Mas? Ya, ini kali kedua kalau saya tidak salah viralnya permintaan dukungan dari yang diduga pemerintah kepada PDI Perjuangan. Yang pertama adalah kan surat Kabinda di timur Indonesia sana yang beredar gitu ya. Nah, ini yang kedua nih, Boyolali, dan kemudian serangannya atau dugaan pelanggarannya sama ini ke arah PDI Perjuangan juga. Maka kalau tadi pertanyaannya apakah ini adalah atau yang disampaikan Pak Hasto itu adalah pembelaan-pembelaan, ya dia wajar membela diri gitu ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana segera dibuktikan bahwa kecurangan itu tidak datang dari orang-orang yang disuruh oleh PDI Perjuangan untuk melakukan kecurangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang kondisi hari ini tidak bisa dipungkiri bahwa ada persaingan memang antara kubu pemerintah yang diwakili oleh PDI Perjuangan dengan kubu pemerintah yang mendukung Pak Jokowi gitu. Sehingga memang kita lihat yang rame ini adalah persaingan antara pendukung pemerintah yang mendukung Pak Jokowi dengan pendukung pemerintah yang mendukung PDI Perjuangan. Nah, yang menarik adalah kita sampai hari ini kan nggak pernah tahu juga, ini belum selesai tadi kata Pak Widodo penyelidikan siapa sebetulnya yang menyebarkan ini dan atas dasar apa? Apakah kemudian pelakunya benar-benar pelaku yang seperti dipersepsikan oleh publik atau berbeda? Nah, ini memang bukan tipikal politik yang berada di kelas bawah ini, Mbak Zakia. Ini termasuk jenis politik yang hampir tingkat tinggi. Maka memang saya setuju sama dengan Pak Widodo. Kita perlu berhati-hati juga menyikapinya. Apakah benar-benar yang dituduhkan daerahnya misalnya, orangnya misalnya, atau yang dituju adalah benar-benar yang seperti apakah memang benar ada arahan atau ini adalah narasi begitu ya yang dibangun untuk seolah-olah untuk menjatuhkan salah satu pasangan begitu ya, Mas Henry ya. Mas Henry, nanti kita akan lanjutkan kembali karena sebenarnya sudah banyak temuan-temuan dugaan pelanggaran yang ada di lapangan, tetapi kemudian apa sanksinya sampai sejauh ini begitu banyak yang merasa ditemukan dugaan tapi belum ada sanksi yang diberikan oleh Bawaslu seperti itu. Nanti kita akan membahasnya terkait dengan sanksi ini sendiri usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Prime Time News. Didukung oleh pemirsa. Calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan menegaskan jika ASN punya aspirasi politik, maka ia harus mundur dari jabatannya sebagai pegawai negara. Karena kalau ASN dan pegawai negara tidak netral dalam pemilu, maka bisa menghilangkan kepercayaan publik. Contoh, itu yang menurunkan kepercayaan rakyat kepada negara. Ketika aparat negara tidak lagi bersikap netral, yang kemudian jadi korban adalah lembaga negara. Karena itu bagi pribadi-pribadi yang punya aspirasi pribadi, jangan gunakan negara. Bila Anda ingin memiliki aspirasi pribadi, keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda. Tapi kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi, maka Anda telah merendahkan negara, Anda telah menurunkan derajat negara, dan lebih parah lagi, Anda membuat rakyat tidak percaya pada negara. Karena kepentingan aspirasi pribadi, aspirasi kelompok menggunakan tangan negara. Tidak apa-apa punya aspirasi, mundur saja. Bila Kabinda memang punya aspirasi, mundur aja dari Kabinda. Baik, kita akan kembali melanjutkan perbincangan ini, Pak Widodo. Pak, ini banyak sekali kasus-kasus dugaan pelanggaran begitu ya Pak ya yang ditemukan, tetapi hingga saat ini misalnya terkait dengan ASN begitu Pak, ini kan masih dalam proses begitu. Nah, ini bentuk sanksi apa yang bisa diberikan dari Bawaslu? Apakah Bawaslu bisa memberikan sanksi kepada ASN yang nantinya memang terbukti melakukan pelanggaran dalam netralitas di pemilu ini? Baik, kalau tanya sanksinya diberikan oleh Bawaslu, tentu Bawaslu tidak mempunyai kewenangan untuk memberi sanksi, Mbak. Kewenangan kami itu sebenarnya untuk menerima laporan dan juga menindaklanjuti laporan. Jadi misalnya, biasanya itu bahkan terjadi di Boyolali tahun 2019 misalnya, terkait dengan pelanggaran asas netralitas.
Ya kami proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas kami adalah menemukan bukti-bukti, kemudian klarifikasi, dan kemudian kami sampaikan penerusannya ke KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara. Dan dari KASN inilah yang kemudian memberikan sanksi. Sanksinya kemudian harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Boyolali dalam waktu 30 hari harus sudah mendapatkan sanksi itu, dan Bawaslu kemudian menjadi lembaga yang berkewajiban untuk mengawasi munculnya rekomendasi dari KASN. Nah, terkait dengan kegiatan yang lain, misalnya mengarah ke kegiatan pidana, memang ada yang disangkakan oleh pasal-pasal di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Misalnya ada ASN, TNI, Polri, kemudian kepala desa, perangkat desa yang melanggar pasal 280 ayat 3 terkait dengan kegiatan-kegiatan yang menguntungkan dan lain sebagainya yang terbukti, misalnya, ya bisa itu kena sanksi pasal 49. Jadi tetapi itu yang menyidangkan kalau sudah sampai pidana seperti itu. Artinya harus ada koordinasi begitu ya Pak. Kalau kemudian dilakukan oleh kepala daerah, ini kan Kemendagri begitu kan. Kemudian kalau ini ASN ke Kementan RB begitu ya Pak ya. Nah ini kemudian bagaimana kemudian Bawaslu koordinasi dan memastikan bahwa oknum-oknum yang terjadi atau yang melakukan pelanggaran ini benar-benar mendapatkan sanksinya. Kalau tidak kan ini bisa menjadi kemudian sebuah alasan juga untuk orang lain melakukan yang hal sama karena kan tidak tahu juga apakah disanksi atau tidak gitu. Ya, kami ini lembaga pengawas pemilu yang berjenjang, Mbak, dari kabupaten, provinsi sampai ke Republik Indonesia. Tentu terkait dengan satu kondisi di tingkat daerah, utamanya penanganan pelanggaran, misalnya katakanlah netralitas misalnya. Tentu kami secara berjenjang kami laporkan sampai ke Bawaslu Republik Indonesia. Nah, karena KASN itu kedudukannya di pusat, itu tentu itu juga menjadi concern Bawaslu Republik Indonesia. Kami selalu berkoordinasi. Kami juga tidak mungkin langsung kemudian kepada kementerian misalnya dan sebagainya. Itu tentu punya ranahnya sendiri. Tetapi kami pastikan, Mbak, kalau yang di Kabupaten Boyolali pengalaman tahun 2019, sanksi pelanggaran netralitas itu juga diberi sanksi tegas oleh Bupati. Waktu itu ada satu kasus misalnya seorang ASN yang berdasar pengakuannya sebenarnya tidak sengaja, tetapi kemudian memberi like di media sosial salah satu caleg. Dan kemudian menjadi temuan oleh kami yang kami laporkan dan mendapatkan sanksi. Baik. Nah Mas Hendrik, kalau kita melihat ada dugaan-dugaan pelanggaran, tetapi untuk penyelesaiannya, untuk memberi sanksi ini tampaknya harus muter-muter begitu ya Mas, ada jenjang-jenjang lagi begitu. Nah ini kalau Mas Hendrik melihatnya seperti apa? Perlukah ada kemudian penambahan wewenang kepada Bawaslu? Karena kan kita tidak bisa memonitor juga kemudian ASN ini apakah kemudian benar-benar diberikan sanksi atau tidaknya begitu? Ya memang tentang sanksi ini kan harus aparat hukum, Mbak Zakia. Jadi kalau kemudian ke Bawaslu juga nanti Bawaslunya repot karena kalau ada sebuah kegiatan hukum juga punya konsekuensi hukum juga, gitu ya. Jadi ya mau tidak mau ya kita harus suka dan percaya kepada aparat hukum, dalam hal ini kepolisian. Jadi memang Bawaslu melaporkan kepada kepolisian. Nah, sebetulnya masalah terbesarnya itu adalah mau atau tidaknya Bawaslu meneruskan laporan yang datang dari masyarakat, Pak. Nah itu yang menurut saya sebuah tantangan tersendiri. Karena kan saya yakin tidak semua Bawaslu seperti Pak Widodo yang bekerja tulus gitu ya. Kemudian menerima laporan dari rakyat dan menyampaikannya kepada aparat hukum. Banyak juga yang Bawaslu, anggota-anggota Bawaslu, yang oknum-oknum anggota Bawaslu yang tidak bekerja seperti Pak Widodo gitu. Jadi artinya laporan diterima kemudian didiamkan saja. Nah itu yang sebetulnya menjadi pekerjaan rumah dari judul perbincangan kita hari ini. Bagaimana netralitas ASN itu. Kenapa? Saya ulang lagi. Karena ya memang yang menentukan kemenangan itu yang tukang ngitung. Sebenarnya tukang ngitungnya itu ASN kan. Jadi kembali lagi ke netralitas itu. Tapi sekali lagi sulit kita bicara tentang netralitas dengan situasi hari ini, Mbak Zakia. Satu hal saja yang bisa kita lakukan, ini pesan untuk rakyat. Yang pertama adalah, jadi ini satunya nih AB. Yang A ini yang pertama 1A adalah silakan rakyat melaporkan kecurangan yang terjadi. Yang kedua adalah yang 1B ini, bila rakyat melaporkan kecurangan yang terjadi, rakyat yang lain harus melindungi yang melaporkan. Itu penting, Mbak Zakia. Baik.
Ya, baik. Mas Hendri, terima kasih. Terakhir, mungkin Pak Widodo, kita juga ingin dalam pemilu ini netralitas ditegakkan, terutama para ASN ini juga begitu dalam pesta demokrasi kita bisa bersikap netral. Apa kemudian imbauan dari Bawaslu terkait hal netralitas ini? Baik, kepada seluruh warga masyarakat Boyolali ya, saya sebagai Ketua Bawaslu Boyolali selalu menghimbau untuk betul-betul menjaga pemilu ini bisa berjalan dengan baik, aman, damai sesuai dengan asas-asas pemilu, langsung bebas rahasia, jujur dan adil. Dan kepada teman-teman ASN, TNI, Polri, kepala desa, perangkat desa, dan pejabat BUMD yang memang secara aturan dilarang terlibat dalam politik praktis, monggo semuanya harus menjaga netralitas. Dan kami Bawaslu Kabupaten Boyolali selalu terbuka terhadap laporan maupun informasi dari masyarakat yang disertai dengan bukti-bukti sehingga membantu kami menegakkan keadilan pemilu seperti slogan Bawaslu bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Kami sangat menjaga integritas itu agar pemilu bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan pemilu yang berintegritas, menghasilkan pemilu yang berkualitas. Baik, terima kasih banyak Pak Widodo dan juga tentunya kami menunggu begitu Pak hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Bawaslu Boyolali terkait dengan video yang viral ini. Terima kasih sekali lagi Ketua Bawaslu dari Boyolali Pak Widodo dan pengamat politik Henry Satrio sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam Bapak-Bapak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.